Hai hai hai. Welcome back to my channel Good Movie. Oke, di sini saya akan membahas film Hong Kong bergenre action komedi yang dipastikan dapat membuat kalian semua tertawa ketika menontonnya. Berjudul Kung Fu Po yang rilis pada tahun 2002. Film ini berfokus pada seorang pria yang biasa dipanggil yang terpilih. Yang terpilih berusaha untuk membalaskan dendamnya kepada seorang master kungfu legendaris. Karena ketika yang terpilih masih bayi, keluarganya dibinasakan oleh si master kungfu legendaris tersebut. Apakah yang terpilih sanggup membalaskan dendamnya? Sebelum kita bedah filmnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Di awal film, terlihat di mana seorang master kungfu yang biasa dipanggil master rasa sakit berusaha untuk membunuh seorang bayi yang terpilih. Di mana bocil ini memiliki kekuatan yang overpower. Master rasa sakit membinasakan semua keluarga bocil itu. Master rasa sakit memerintahkan muridnya untuk membuka mulut si bayi untuk memeriksa apakah benar bayi itu bayi yang terpilih. Ketika master rasa sakit ingin membunuh bayi itu dengan pisau, di luar dugaan dong si bayi itu menahan tusukan dari si master. Dan si bocil itu menghajar balik si master rasa sakit sampai terpental. Si master mencoba menebas si bocil barbar sampai kolor si bocil barbar tertebas. Namun bukannya si bocil barbar terluka, malah si bocil barbar dengan santuinya mengencingi wajah si master sambil menghajar si master. Karena semuanya usahanya gagal, akhirnya master rasa sakit memutuskan untuk membakar rumah si bocil tersebut. Beruntungnya si bayi barbar tidak ikut terbakar. Si bayi barbar berhasil keluar dari rumah. Kemudian main prosot-prosotan dari atas. Saat sampai di bawah, si bocil barbar ditemukan oleh seorang wanita. Awalnya nih saya pikir, syukurlah si bocil selamat. Tetapi kocaknya, kenapa emak-emak ini gak bawa balik si bocil barbar ke rumahnya? Kenapa kok malah si bocil barbar dibuang? Kan si bocil malah ngelanjutin prosotannya. Beberapa tahun kemudian, kini bayi barbar yang terpilih sudah menjadi dewasa. Si terpilih mengembara ke hutan, dugem dengan makhluk-makhluk gurun dan terkadang menyetir. Kemudian kita diperlihatkan adegan baku hantam antara yang terpilih melawan si botak. Yang dimana dengan mudahnya yang terpilih mengalahkan si botak hanya dengan satu kali hantaman. Tetapi tiba-tiba gerombolan si botak muncul dan ikut menyerang. Tapi dengan santuinya, yang terpilih membantai mereka semua sampai mereka semua terkapar. Dan yang terpilih menjolimi si botak dengan jurus cakaran kucing garong. Sesaat kemudian diperlihatkan yang terpilih menggunakan jurus One Punch Man sampai tubuh lawannya bolong dong. Scene kemudian berpindah di mana yang terpilih dihadang oleh si master rasa sakit dan murid-muridnya. Si master rasa sakit memerintahkan untuk menyerang yang terpilih. Tetapi dengan mudahnya yang terpilih membantai murid-murid si master satu persatu. Kini murid master rasa sakit tinggal 3 orang. Tetapi mereka menggunakan senjata stick. Namun dengan cerdiknya yang terpilih menggunakan hamster sebagai sticknya. Dan dengan mudahnya membantai semua murid master rasa sakit. Si master jahat menggunakan kristal asap untuk melarikan diri. Tetapi siapa sangka usahanya gagal dan si master tetap mencobanya lagi. Tetapi tetap saja gagal. Itu membuat yang terpilih menjadi bingung. Singkat cerita, yang terpilih sampai di perguruan Bangau. Kemudian yang terpilih memohon untuk diterima menjadi murid perguruan Bangau. Hingga akhirnya dia diterima. Scene berpindah di mana master rasa sakit mencoba menemukan yang terpilih. Di lain sisi, diperlihatkan seorang murid perguruan Bangau yang tidak suka dengan kehadiran yang terpilih dan merasa tersaingi. Ia berusaha untuk mengalahkan yang terpilih. Hari pertama latihan di perguruan Bangau, yang terpilih membuat semua murid kagum dan heran dengan kekuatan yang terpilih. Ia bisa push up tanpa menyentuh tanah, sungguh sangat di luar nalar. Dengan sombongnya, seorang murid perguruan Bangau menantang yang terpilih untuk melompati pagar kuil. Dengan mudahnya, yang terpilih berhasil melompatinya.
Dan dengan konyolnya, murid itu gagal untuk melompati pagar itu. Lalu dilanjutkan dengan duel baku hantam. Lagi-lagi kita melihat yang terpilih dengan mudah menjatuhkan murid itu. Di saat yang bersamaan, yang terpilih dikejutkan dengan berita kedatangan si Master Rasa Sakit yang menemui wali kota. Si Master Rasa Sakit memamerkan kekuatannya di depan orang banyak, yang mana ia kebal dipukul. Bahkan dihantam di bagian kelamin pun ia tak merasakannya. Dihajar di lehernya juga ia tak merasakannya. Dihantam lagi pun kelaminnya ia masih tak merasakannya. Lagi-lagi hal yang di luar nalar muncul ya guys. Sampai akhirnya semua orang terpental. Lalu sang wali kota pun memberikan jamuan kepada si Master. Yang terpilih kemudian teringat masa lalunya tentang perlakuan si Master terhadap keluarganya. Di saat yang bersamaan, si Master memberi pengumuman. Mulai sekarang ia ingin dipanggil Betty. Tetapi yang terpilih mengatakan bahwa itu nama seorang wanita. Sontak hal itu membuat si Betty marah. Tetapi si Betty ditenangkan oleh sang wali kota. Hari kedua yang terpilih berlatih, ia meminta semua murid untuk tidak berhenti memukulnya sebelum mereka semua terpental. Namun sebelum yang terpilih memberi syarat, dia sudah jatuh pingsan terlebih dahulu karena kesombongannya. Tetapi semua murid tadi tetap menghajarnya hingga mereka semua kelelahan. Karena mereka menunggu untuk terpental namun tak terpental juga. Akhirnya mereka menindih tubuh yang terpilih namun tidak terpental juga. Akhirnya mereka meninggalkannya sampai yang terpilih terbangun di malam hari. Saat terbangun, yang terpilih terkejut dengan kehadiran Wonder Woman, namun kocaknya Wonder Woman-nya malah terjatuh dong. Lalu yang terpilih berlatih bersama Wonder Woman tadi. Wonder Woman mengingatkan yang terpilih agar menghindari sapi pelindung milik si Betty. Tetapi di pagi harinya dengan sengaja yang terpilih melawan sapi peliharaan terkuat di bumi. Di luar dugaan, sapi barbar mampu memojokkan yang terpilih. Yang terpilih mengeluarkan jurus One Punch Man-nya tepat di susu sapi itu. Namun itu tidak berefek sama sekali. Yang terpilih pun menggenyotnya, menendangnya, dan akhirnya sapi itu mengeluarkan jurus tembakan susu. Tetapi lagi-lagi yang terpilih mampu menghindarinya dengan sangat mudah. Dan mengakhiri baku hantam ini dengan cara memerah susu si sapi barbar hingga kering. Dan tamatlah riwayat dari si sapi barbar milik si Betty. Yang terpilih menghampiri si Master Rasa Sakit untuk menantangnya. Tetapi yang terpilih dicegah oleh ayahnya Ling. Dikarenakan yang terpilih belum siap. Namun yang terpilih tetap melawan si Master. Dan tetap saja mereka berdua kalah telak. Beruntungnya mereka berdua masih bisa selamat. Dan mampu mencapai perguruan bangau untuk mendapatkan pertolongan. Tetapi ayahnya Ling tak tertolong dan meninggoy karena jurusan cakaran kucing garong dari si Betty. Yang terpilih kemudian bermeditasi, dan kocaknya dirinya disuruh berlatih oleh seekor singa. Simba, I am the chosen one. Scene kemudian berpindah di mana murid dari Betty mengabarkan bahwa yang terpilih masih hidup. Si Betty kemudian menyerang perguruan bangau karena Betty mengira yang terpilih berada di sana. Tetapi si Betty tak menemukannya. Betty pun membinasakan semua murid perguruan bangau. Betty berencana menjebak Guru Tang saat ia hendak pulang. Di perjalanan pulang, Guru Tang diserang dari belakang oleh si Betty. Sedangkan anak buahnya Betty memutar musik yang membuat Guru Tang dari perguruan bangau tak bisa berkonsentrasi. Karena Guru Tang tak suka musik. Dan akhirnya Guru Tang pun meninggoy di tangan si Betty. Scene kemudian berpindah terlihat yang terpilih mendapati gurunya yakni Guru Tang sudah sekarat saat di tengah perjalanan pulang. Yang terpilih pun pergi ke toko besi untuk membeli segitiga piramida yang digunakan untuk berlatih mengalahkan si Betty.
Yang terpilih terus berlatih untuk mencabut segitiga itu, karena segitiga itu merupakan kelemahan dari si Betty. Yang bila mana yang terpilih mampu mencabutnya, maka si Betty akan bisa dikalahkannya. Akhirnya yang terpilih berhasil mencabut segitiga itu. Yang terpilih kemudian melakukan baku hantam terakhir untuk mengalahkan si Betty. Di sana, anak buah si Betty menyalakan musik untuk mengganggu konsentrasi yang terpilih. Tetapi yang terpilih mengganti musik itu dengan aliran musik yang lain, yang membuat si Betty dan yang terpilih semakin bersemangat. Betty pun mengeluarkan jurus pamungkasnya. Beruntungnya yang terpilih dapat bantuan dari anjingnya. Dan akhirnya yang terpilih sementara mampu untuk mengalahkan si Betty dengan memukulnya tepat di piramida. Tetapi tiba-tiba muncul piramida berukuran jumbo jahat yang merupakan pelindung si Betty. Piramida jumbo memberikan kekuatannya kepada si Betty, yang mengakibatkan Betty menjadi sangat kuat. Yang terpilih tak sanggup untuk melawannya. Bahkan hanya dengan sekali pukul yang terpilih langsung terpental jauh. Bahkan si Betty mampu membuat yang terpilih menjadi lumpuh. Namun tidak semudah itu untuk mengalahkan yang terpilih. Di saat si Betty merebut sepatu yang terpilih ketika masih bayi, itu membuat yang terpilih mengingat akan masa lalunya. Dan seketika yang terpilih juga mengingat akan pesan sang singa. Dan juga wanita Wonder Woman, bahwa yang terpilih harus membuka mulutnya, karena lidahnya mempunyai kekuatan ajaib. Dan tiba-tiba yang terpilih mendapatkan kekuatan super, sehingga ia mampu untuk menarik piramida yang mengakibatkan si Betty menjadi lemah. Sehingga yang terpilih mampu untuk mengalahkan si Betty dengan jurus andalannya. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih semuanya.